manusia dalam melaksanakan fungsi-fungsi kehidupan tidak akan lepas dari yang namanya pendidikan. Karena pendidikan mempunyai fungsi sebagai peningkatan kualitas manusia baik individu maupun kelompok, baik jasmani, rohani, dan spiritual. Dan pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari pendidikan itu. Dalam pembahasan kali ini, pengertian dari pendidikan akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup. Yang kedua, berdasarkan pendekatan ilmiah. Yang ketiga, berdasarkan pendekatan sistem. Dan yang terakhir, pendekatan berdasarkan undang-undang. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup. Pengertian berdasarkan ruang lingkup dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian pendidikan maha luas. Maksud dari pendidikan maha luas, yakni pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan maha luas identik dengan yang namanya kehidupan. Kita dalam menjalankan kehidupan tentunya akan memperoleh yang namanya pengalaman hidup, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Teman-teman, perlu diketahui bersama, pendidikan maha luas bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, yang kedua teman-teman, pengertian pendidikan secara sempit. Pengertian pendidikan secara sempit adalah segala pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah sesuatu yang diupayakan oleh sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial. Dalam pengertian pendidikan secara sempit, pendidikan bersifat terbatas, baik dari segi waktu pelaksanaan, materi atau isi pembelajaran, ruang lingkup, serta tujuan yang ingin dicapai. Pendidikan hanyalah usaha sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan program kurikulum. Nah, yang ketiga teman-teman, pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas. Pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam kegiatan bimbingan pengajaran dan atau latihan yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas merupakan penengah dari pengertian pendidikan maha luas dan pengertian pendidikan secara sempit. Dan yang kedua adalah pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah yang akhirnya berdasarkan pada kajian setiap disiplin ilmu yang dipersembahkan terhadap pendidikan. Pada bahasan ini diutarakan dalam 5 disiplin ilmu dalam hubungan dengan pendidikan, yaitu psikologi, sosiologi, politik, dan ekonomi. Yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian pendidikan berdasarkan disiplin ilmu psikologi. Psikologi sendiri merupakan studi tentang kegiatan atau tingkah laku dalam keseluruhan ruang hidup manusia. Jadi dapat dikatakan pula pendidikan menurut pendekatan psikologi adalah suatu individualis atau proses pengembangan dan membantu seorang untuk tumbuh kembang secara optimal. Dan yang kedua adalah pengertian pendidikan berdasarkan disiplin ilmu sosiologi. Sosiologi sendiri merupakan suatu bidang studi yang akan membahas mengenai interaksi antara individu dalam kehidupan kemasyarakatan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa manusia hidup tidak lepas melakukan hubungan dengan manusia lain. Pendidikan pada intinya merupakan hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia, karena tanpa adanya interaksi antara manusia, maka pendidikan itu tidak akan terjadi. Jadi pengertian pendidikan menurut pendekatan sosiologi adalah suatu proses sosialisasi individu atau dengan kata lain adalah proses menjadikan anggota masyarakat yang diharapkan. Nah, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah yang ketiga adalah pengertian pendidikan menurut sudut pandang antropologi. Antropologi sendiri merupakan suatu pengetahuan yang mengkaji tentang manusia dan cara hidup manusia. Antropologi memiliki 2 cabang ilmu utama. Yang pertama, antropologi biologi atau fisik, dan antropologi sosial budaya. Menurut pandangan antropologi biologi atau fisik, manusia adalah makhluk Homo sapiens atau makhluk yang diberkahi oleh rasio. Maka dari itu, yang menjadi kajian dalam pendidikan adalah bahwa
Manusia merupakan makhluk yang memiliki keharusan dan kemungkinan dalam pendidikan, di mana pendidikan itu terjadi karena adanya hubungan sesama manusia untuk mengembangkan rasionya dan pertumbuhan fisiknya. Di sisi lain, antropologi sosial budaya adalah cabang antropologi yang mengkaji tentang tingkah laku manusia yang dimana di dalamnya mempelajari segala sesuatu di bidang sosial atau yang biasa disebut dengan sosial budaya. Jadi, pengertian pendidikan menurut sudut pandang antropologi menekankan kepada suatu proses pemindahan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain, atau yang disebut dengan enkulturasi. Yang selanjutnya adalah pengertian pendidikan dari sudut pandang politik. Pendidikan dilihat dari sudut pandang politik mengarah pada ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara. Ilmu politik sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang pemerintahan. Kita sebagai manusia yang berada di dalam suatu wilayah negara, mau tidak mau harus mengikuti apa yang sedang terjadi pada politik yang sedang dilakukan oleh negara. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaknya patuh dan taat terhadap ketentuan-ketentuan yang sedang dilakukan dalam percaturan politik. Ada pandangan yang mengatakan bahwa manusia adalah animal politikon atau binatang yang hidup berpolitik, yang artinya bahwa manusia dalam bermasyarakat tidak akan lepas dari kehidupan berpolitik. Maka dari itu, pengertian pendidikan berdasarkan sudut pandang politik adalah sivilisasi atau suatu proses menjadi warga negara yang baik dan yang diharapkan. Dan pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah yang terakhir adalah pengertian pendidikan berdasarkan sudut pandang ekonomi, yang mengarah pada suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kemakmuran hidupnya. Dalam prinsip ekonomi dinyatakan bahwa modal yang dikeluarkan seminimal mungkin diharapkan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Prinsip tersebut apabila dalam pendekatan pendidikan disebut dengan human investment atau penanaman modal dalam sumber daya manusia. Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengertian pendidikan berdasarkan ekonomi makro, yang dimana menurut ekonomi makro, apabila seseorang mendapatkan pendidikan, maka pendidikan tersebut akan menjadi modal atau penunjang dalam kehidupannya. Dan yang kedua adalah pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ekonomi mikro. Pengertian pendidikan berdasarkan ekonomi mikro ini adalah profesionalisasi, yaitu ketika seseorang mendapatkan pendidikan, maka seseorang tersebut akan menjadi manusia yang lebih berkualitas.